Kami sebagai Ketua Organisasi Papua Merdeka ingin menyampaikan satu hal penting kepada seluruh rakyat Indonesia, dunia internasional, dan khususnya kepada rakyat Papua. Video singkat kali ini berjudul bahwa Organisasi Papua Merdeka dan rakyat Papua memberikan warning atau peringatan tegas kepada Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Halo Sobat Inspirasi News, ketemu lagi dengan Inspirasi News yang mengabarkan fakta viral yang terjadi di negeri ini soal tokoh politik, tokoh publik di tanah air yang mereka terus saja ada beritanya. Dengan berita mereka tetap eksis di ranah media, dan sebagai rakyat kita bisa selalu update berita soal mereka. Kali ini adalah ancaman kepada Presiden RI Joko Widodo agar tidak menginjak tanah Papua. Wow, ancaman itu datang dari Ketua OPM. Bahkan Ketua OPM itu mengatakan akan ada pengorbanan di PON dan perang di mana-mana. Nah, bagaimanakah beritanya? Bagaimanakah Presiden menghadapi ancaman tersebut? Dan bagaimanakah Ketua OPM itu sampai berani mengancam Presiden RI Joko Widodo? Apa alasannya? Yuk kita simak kupas tipis-tipis tapi tuntas dari Inspirasi News kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Dikutip dari jurnal Palopo.com, dengan judul Ancam Jokowi agar tidak injak Papua, Ketua OPM mengatakan akan ada perang dan pengorbanan di PON serta perang di mana-mana. Kehadiran Jokowi dalam rangka membuka event Akbar PON, Pekan Olahraga Nasional, yang digelar di Papua menuai polemik. Ketua OPM, Jeffrey Bomanak, mengultimatum Presiden Jokowi agar tidak menginjakkan kaki di Papua. Hal ini menyusul tuntutan rakyat Papua yang belum diselesaikan oleh Presiden RI tersebut. Anda Presiden Joko Widodo belum menyelesaikan tuntutan rakyat Papua, aspirasi rakyat Papua bagi penentuan nasib sendiri, tegas Jeffrey. Menurut Jeffrey, jika Jokowi masih ada di Papua dan tuntutan mereka tidak diamini, maka akan timbul hal yang tidak diinginkan. Ketua OPM tersebut mengancam bahwa akan terjadi pengorbanan di PON serta peperangan di mana-mana. Sekali lagi, Presiden Joko Widodo, jangan datang di atas tanah Papua. Jika Anda datang, akan terjadi pengorbanan menjelang PON. Perang akan terjadi di mana-mana. Konsekuensinya Anda pertanggungjawabkan, ungkapnya. Tidak hanya itu, Ketua OPM tersebut juga menuding bahwa penyelenggaraan PON 20 merupakan tindakan kamuflase yang dilakukan pemerintah. Bahkan menurutnya, adanya PON di Papua hanya dilakukan untuk menipu dunia internasional terhadap pembantaian di tanah Papua. Diketahui, Papua khususnya beberapa daerah konflik seperti Kiwirok masih dalam kondisi mencekam. Ribuan warga setempat menyelamatkan diri usai serangan KKB Lamek Taplo yang menewaskan satu nakes. Bahkan aksi baku tembak KKB Lamek Taplo dan militer Indonesia belum sepenuhnya berakhir. Namun, sepertinya Jokowi tidak gentar untuk menghadapi ancaman dari Ketua OPM tersebut. Terbukti, Jokowi bertolak ke Papua dan meresmikan pembukaan PON 20. Presiden Joko Widodo bertolak ke Provinsi Papua guna melakukan kunjungan kerjanya Jumat 1 Oktober. Bersama rombongan terbatas, Presiden lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta
menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia 1 sekitar pukul 9.20 WIB. Setibanya di Bandar Udara Sentani, Kabupaten Jayapura, Jokowi dan rombongan akan langsung bermalam dan melanjutkan agenda kerja keesokan harinya. Dalam kunjungan kerja tersebut, Jokowi diagendakan untuk membuka Pekan Olahraga Nasional 20 hingga meresmikan sejumlah proyek infrastruktur. Turut mendampingi Jokowi dalam penerbangan menuju Provinsi Papua antara lain Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tony Harjono, kemudian Komandan Paspampres Maijen TNI Tri Budi Utomo, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Bey Mahmudin, serta staf khusus Presiden Bailey Mambrasar. Dan di Papua, Jokowi juga disambut oleh warga Papua. Jokowi disambut tarian selamat datang, dan kemudian Jokowi juga membeli noken pinggir jalan. Presiden Jokowi tiba di Jayapura, Papua, kemudian disambut tarian selamat datang khas Sentani dengan iringan tetabuhan tifa. Berdasarkan keterangan tertulis dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Jumat 1 Oktober Jokowi tiba di Bandar Udara Sentani, Kabupaten Jayapura sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Timur. Jokowi langsung mengalungkan noken. Jokowi dan rombongan selanjutnya menuju hotel untuk bermalam dan melanjutkan agenda kerja esok hari. Sejumlah pejabat menyambut kedatangan Jokowi di Bandara Sentani. Mereka diantaranya Pangkoga Wilihan 3 Legend TNI Jeffrey Apoli Rahawarin, Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Ignatius Yogo Triyono, Kapolda Papua Irjen Polisi Matius Devahiri, dan Pangko Upsau 3 Marsda TNI Samsul Rizal. Sedangkan Gubernur Papua Lukas NMB menyambut di hotel tempat Presiden bermalam. Dalam perjalanan menuju hotel, rangkaian kendaraan Presiden Jokowi sempat berhenti sesaat. Jokowi hendak membeli noken tas rajutan asli Papua dari mama penjual pinggir jalan. Tas apa ini? Tanya Jokowi kepada Paulina Adi, salah seorang mama penjual noken di pinggir jalan Rawa Hawai Sentani, Jayapura. Setelah melihat-lihat, Jokowi kemudian memutuskan membeli 2 noken. Selain Paulina Adi, ada Anastasia Karen dan Yulita Tibay yang juga menjual noken hasil rajutan sendiri. Mereka berharap dengan adanya perhelatan PON 20 di Papua akan banyak orang yang membeli tas rajutan asli Papua tersebut.